dalam konsep itu, misalnya kita mau katakan belum ada Kristen, tidak apa-apa. Tapi jelas Yesus mengklaim bahwa penggenapan dari Yesaya 53 adalah bagi dirinya. Oke, itu dulu. Kemudian, saya lupa pertanyaan apa lagi. Kemudian, soal apa ya, saya lupa. Mungkin Bang Zuma ada apa lagi, saya harus jawab. Itu, ini Bang, tentang firman Tuhan yang terkait dengan ini, dosa orang-orang itu ditebus dengan membunuh orang yang suci, itu di mana dalilnya? Membunuh manusia untuk menghapus dosa itu di mana? Ya, jadi begini, lagi apa yang dikatakan di dalam konsekuensi dosa mungkin ini berbeda atau sama dengan agama lain, saya tidak tahu. Tetapi saya katakan dulu yang di Kristen, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusianya yang harus mati. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16, 17 itu sudah jelas. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan itu, sebab sekali-kali kamu makan, pasti kamu akan mati. Nah, pasti kamu akan mati. Jadi kematian itu jelas setelah mereka lakukan itu, mereka mati. Dalam kematian yang pertama adalah kematian rohani. Kematian kedua adalah kematian jasmani, ya. Dan akhirnya itu adalah sebagai sebuah konsekuensi dosa, ya. Yesus, baik perjanjian lama pun, dan Yesus pernah ulang itu kembali di dalam kitab Yohanes, bahwa kamu akan mati, kamu akan binasa karena dosamu. Itu ada. Ya, jadi artinya konsekuensi dosa itu ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam ajaran Yesus sendiri, lebih-lebih nanti diterangkan di dalam ayat-ayat Paulus atau ayat PB lainnya. Nah, jadi kematian sebagai konsekuensi dosa adalah sesuatu yang pasti, dan ternyata Allah begitu mengasihi manusia, maka yang harus menjadi penebus harus sama dengan yang ditebusnya. Bisa saja Allah menggantikan dengan cara yang lain, tetapi kan tidak memadai. Kata yang dipakai di dalam Mazmur pasal 49 itu tidak ada yang memadai, terlalu tinggi tuntutannya. Maka yang harus ada adalah manusia yang sempurna, sebab di satu sisi kematian itu adalah sebagai konsekuensi dosa, tetapi di sisi yang lain itu harus menjadi penebus, mengganti, ya. Jadi yang ditebus itu adalah orang berdosa, dan tebusannya haruslah orang suci. Dalilnya mana, Pak? Dalil. Mana, Pak? Loh, tadi Anda bernarasi panjang lebar, ini Abang pikir kami anak SD, anak TK gitu. Kami minta dalil. Kami senyum-senyum, Abang cerita ke sana kemari, kami senyum. Yang kami tunggu dalil. Ingat. Oke, kan tadi sabar. Tunggu. Sudah 2000 tahun tentang penyaliban itu terjadi. Tak ada satupun orang Yahudi yang menjual ajaran itu kemana-mana. Yang mengajarkan tentang nebus dosa pakai darah manusia itu hanya orang barat yang datang ke Nusantara. Sadar itu, Belanda, Portugis, Jerman yang datang ke Indonesia ngajarin itu terimanya dari Roma. Yang kita minta ini dalil. Kalau orang Yahudi nggak mungkin. Sekarang dalil yang kita butuh, bahwa pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia dengan mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib sebagai korban. Dalilnya yang kita butuh. Silakan. Oke, baik. Saya kira begini, sampai kapanpun, selama orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka tidak akan pernah percaya dan menerima itu. Tetapi begini, bahwa kekristenan dan termasuk, saya pakai ya, termasuk kita, saya kira kita punya kesamaan, Bang Zuma. Kristen dan Muslim punya kesamaan. Siapa Yesus itu? Bahwa dia adalah Mesias. Ya, bahwa dia adalah Mesias. Entah nanti bagaimana karya kemesiasan Yesus dan efek dari situ kita berbeda. Tetapi soal kemesiasan Yesus begini, bisa menerima itu dan apa dari yang menerima. Bapak, kami butuh dalil. Ya enggak. Pak, dalil. Tapi yes. Dalil, Pak. Pak, dalil. Kami butuh dalil, Pak. Yang mana? Di dalam. Loh, kan dalilnya gini loh, Pak. Contoh. Tak kasih dalil. Imamat 1 nomor 2. Tunggu, saya kasih dalil. Berbicaralah kepada orang Israel.
katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, haruslah persembahannya itu yang kamu persembahkan dari ternak hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Nah, kami minta mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Roma Yunani, apabila ingin mereka itu dosa-dosanya dihapuskan, katakan kepada mereka untuk mempersembahkan anak manusia yang suci di atas tiang salib. Itu yang kita butuh dalilnya, Pak. Silakan. Silakan. Oke, baik. Ya. Ya, jelas. Saya mulai dari akarnya di dalam di dalam Kejadian pasal 3:15 bahwa benih perempuan itu dari sana nanti penebusan itu. Ya, kemudian konsep upaya manusia untuk menutupi aurat rasa malu mereka melalui daun-daun akhirnya tidak memadai. Nah, lalu ternyata Kejadian pasal 3 ayat 19 itu ya, bahwa ternyata itu harus melalui korban, ada kulit binatang ya. Nah, kemudian ini terus mengerucut kepada sistem korban yang akhirnya dilembagakan oleh Musa, baik itu di dalam kitab Keluaran, baik itu di dalam kitab Imamat. Jelas bahwa di sana ada korban. Salah satu yang sangat penting adalah konsep anak domba Paskah. Itu anak domba Paskah sebagai yang mentipologikan sang penebus di depan, bahwa itu harus dikorbankan dan darahnya itu harus dihapuskan ya, ditabur apa namanya itu ya, dihapus kayak dicat ya, harus disulakan di sana di atas tiang pintu sehingga malaikat maut itu lewat. Dan ternyata itulah Paskah yang harus dirayakan oleh Israel. Dan ternyata anak domba Paskah itu disebutkan bagi Yesus baik di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29 itu, bahwa ternyata Yesuslah sang anak domba Allah itu. Jadi apa yang dilakoni oleh Yesus sebagai yang menjadi mati korban penebusan itu bukanlah berjalan tanpa nubuat atau sebagai sebuah pengungkapan bukti. Sorry Pak, sekali lagi sorry. Bapak menghabiskan waktu kami. Yang kami minta itu dalil. Loh, kan saya kasih ayat Bang. Lah, mana dalilnya Tuhan memerintahkan orang Roma mempersembahkan kemudian manusia untuk nebus dosa. Selayaknya Tuhan mempersembahkan kemudian perintah kepada Israel. Berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Nah, sementara orang Roma persembahannya adalah manusia. Mana dalilnya? Pembenaran untuk menjadi legitimasi korbannya manusia. Dalilnya mana? Kita butuh dalil. Supaya konsep penebus dosa dengan membunuh manusia itu ada dasarnya. Kenapa? Di Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Tuhan. Imamat 20:3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Itu. Nah, sekarang mana dalilnya? Jangan cuman oke Bang, jangan cuman baik. Kami minta dalil. Dalil bahwa Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah manusia di atas tiang salib untuk nebus dosanya orang Roma Yunani. Kami butuh dalil. Silakan. Oke, mungkin Bang Zuma tidak susah menangkap yang saya sampaikan ya. Karena tidak ada dalil, yang saya minta dalil. Saya tidak dalil mana? Apa yang Anda maksud dalil? Oke, Bang, saya ulang lagi dalil. Firman Tuhannya, kalau Anda nggak ngerti dalil, firman Tuhan, acuan perintahnya untuk membunuh Yesus itu mana? Oke Bang, udah. Saya ulang saja, bukan sesuatu yang baru. Saya sudah sampaikan di Kejadian 3 ayat 5. Tak ada hubungannya. Tadi kupikir ada hubungan. Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Jadi gini, apa hubungannya itu? Silakan. Oke, sebentar, ini waktu saya ya. Supaya kita jangan kembali ke hal-hal yang dulu, kadang-kadang jadi ramai. Nah, begini Bang. Kita enggak mau diperbodoh di sini, Bang. Kita minta dalil loh. Bukan. Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 tidak ada hubungannya.
Dengan Nggak ada hubungannya. ya, aku akan mengadakan Permusuhan engkau. antara engkau di sini siapa? Engkau di sini siapa, Bang? Engkau di sini siapa? Dan perempuan. Perempuan ini siapa? Perempuan ini siapa? Hawa. Hawa. Terus apa hubungannya dengan mati di atas tiang salib Yesus? Oke, Bang. Ah. Oke, saya pikir ini sudah menjadi balik-balik ini akan jadi ribut. Jadi lebih baik. Apa hubungannya dengan Maria, anak Yesus? Abang bicara dan setelah itu saya. Silakan aja. Enggak, saya hanya minta apa hubungannya Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi dengan ajaran pagan? Manusia dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa hubungannya? Kalau saya yang bicara, berarti abang diam ya supaya santun lagi supaya Ya, enak ya. coba bukan santun yang kita butuhkan di sini, tapi isi ilmu yang kita butuh. Ilmu yang kita butuh. Kita butuh dalil. Kembali nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Terus apa hubungannya? Kalau Anda mengatakan itu ada, tidak ada hubungannya, Bang. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, silakan. Oke, ini waktu saya. Tidak usah dipotong ya, supaya enak. Jadi begini ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, langsung. Kenapa lagi manusia jatuh ke dalam dosa? Siapa lagi manusia yang Anda tuduh ini masuk ke dalam dosa? Siapa lagi yang Anda tuduh? Kan cuman Adam. Oke. Iya, Adam dan Hawa kan ada di sana, Bang. Iya, tapi kenapa manusia yang Anda sebut? Loh, Adam itu manusia atau bukan? Manusia, tapi bukan semua manusia. Oh, saya tidak bilang semua manusia, tapi semua manusia. Jangan Anda mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kenapa? Karena Adam dosanya diampuni. Baca Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati. Jadi jangan asal-asal ngomong. Nanti larinya Yesus, Adam itu dosa. Akhirnya keturunannya dosa. Akhirnya dibutuhkan korban dari iblisnya untuk mati di atas tiang salib. Gitu loh, Bang. Oke. Ya. Ini aja. Saya kira diskusi kita ini sudah tidak akan ada dapat. Karena tidak ada dalil. Karena sudah saling potong. Anda. Bukan, tidak ada dalil. Kita butuh dalil. Mana dalilnya? Anda potong-potong. Saya butuh dalil. Tapi Anda tidak Kalau mau menangkap. Anda tidak ada dalil, untuk apa jualan obat di sini? Saya sudah bilang Yesaya 53. Yesaya 53 itu bukan untuk, tidak ada hubungannya dengan itu. Yesaya 53 baca dari 52. Di situ hanya bercerita tentang penderitaan Bani Israel pada saat masa pembuangan. Apa hubungannya? Dibantah oleh Yohanes 1. Yesus itu, abang. Yesus itu dibunuh karena orang Yahudi takut bangsanya dan tempat sucinya diambil oleh orang Roma. Dalilnya ada. Nah, saya minta mana dalilnya Yesus dibunuh untuk nebus dosa-dosa, mana? Saya tantang Anda di sini. Di mana Yesus dibunuh karena takut dan sucinya dirobohkan? Di mana ayat? Ini saya bacakan ya. Yohanes 11. Dengarkan. Bukan Bang, bukan. Jangan sekali lagi mau ambil Yohanes 11. Anda Kenapa? tidak tahu ayat, sekali lagi saya akan. Anda takut? Ini. Anda takut? Bukan. Anda takut? Saya bilang ke abang tidak mengerti membaca teks kitab suci, tidak mengerti konteks, tidak mengerti. Kalau Anda ngerti gitu. Genre sejarah, Anda ngerti. Kalau Anda ngerti. Anda saya mau bilang. Kalau Anda ngerti. Sekarang saya tanya, apa hubungannya Kristen dengan kitab Yesaya? Kutanya dulu, apa hubungannya Yesaya dengan kitab dengan orang Kristen? Apa hubungannya? Oke, Anda diam bersilakan. Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus itu bukan orang Kristen. Jangan ngadi-ngadi ente. Jangan jualan obat. Yesus itu orang Yahudi. Yesus itu Bani Israel. Sementara Anda Bani Pagan. Jangan samakan. Bang. Apa? Sorry ya, saya pakai kata yang agak keras ini. Ya nggak apa-apa. Emang gue takut sama lo? Hah? Bukan, kata Kristen. Saya katakan kepada saudara, jangan ajaran Yesus Anda klaim. Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen. Saya minta dalil loh, sampai Anda emosi. Saya minta dalil sampai Anda emosi. Saya hanya mengatakan Yesus dibunuh, disepakati dibunuh karena orang Yahudi takut tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Dalilnya ada. Mengerti membaca kitab suci. Saya atau Anda yang tidak mengerti? Saya atau Anda? Mengerti. Anda yang tidak mengerti karena Anda agama pagan. Anda maunya Yesus itu mati. Saya nggak mau Yesus mati. Saya nggak mau Yesus mati. Anda maunya Yesus mati. Berarti Anda adalah tangan kanannya iblis. Nah, sekarang saya tanya. Oke, udah kita tinggalkan itu. Saya tanya dulu sama Anda. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Jawab.
Agar Yesus dibunuh, agar Yesus disalib, atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Jawab. Apa tujuan iblis? Anda tak mengerti. Hei, jangan Anda mengatakan saya tidak mengerti. Hei, saya tanya. Coba lihat Apa Injil. Coba lihat Injil. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Jawab. Anda Jawab. ngerti nggak kitab suci, membaca Injil ngerti nggak? Jawab. Jangan Boleh, pernah Anda boleh. katakan Boleh, kitab Anda suci. Bilang aja kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Ya, tujuannya di situ supaya Yesus disalib. Memang dia. Nah, oke. Apakah Anda juga ingin Yesus itu disalib? Kalau kita manusia berdosa pasti ingin. Nah, bagus. Berarti Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Ya atau tidak? Kalau kita di luar Kristus, semua kita sama. Saya tanya, nggak usah kamu jualan obat, ilmu nihil tapi mulut besar. Saya tanya samamu sekarang. Kamu dengan iblis sama-sama. Dengar bang, dengar. Terakhir kamu bilang nanti Dengar. Saya monyet. Oke, Dengar. Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Betul gurunda. Mulut lebar sampai kuping. Paling pandai mengarang cerita kemana-mana. Giliran ditanya diam. Bapak Betul tua, begitu. jawab Bapak tua. Iblis merasuki Yudas agar menyalibkan Yesus. Anda juga mau agar Yesus disalibkan. Anda dan iblis sama-sama. Iya. Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban. Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Kalau di luar Kristus iya. Kenapa di luar Kristus? Kau jangan pakai jurus Paulusmu. Yang saya tanya kamu, Bang. Kamu yang saya tanya. Saya bertanya samamu. Jawab dengan jujur. Saudara dan iblis sama-sama menginginkan terjadinya penyaliban terhadap Yesus. Betul atau betul? Jawab. Enggak. Ayo. Enggak. Di luar Bukan Kristus pasti iya. si manusia yang satu ini kutanya. Anda mengatakan tadi iblis merasuki Yudas karena ingin penyaliban. Sekarang Anda juga ingin penyaliban, bukan? Nah, sekarang apa bedanya Anda dengan iblis? Sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Apa bedanya? Itu satu. Tunggu. Itu satu. Yang kedua, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Kalau Anda dan iblis kan mau. Nah, sekarang kita tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Udah. Mau atau tidak mau? Oke, mau. Mana dalilnya? Oke, Galatia 3 ayat 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Oke, kita baca. Oke, baca saja. Iya, oke. Yesus taklukkan di situ. Ya, Oke, takluk kepada siapa? baca aja dulu. Kepada Taurat. Baca. Oke. Baca Oke. semua lengkap. Tetapi segenap waktunya maka Allah akan mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mana hukum Tauratnya yang memerintahkan membunuh kepada orang yang benar? Tunjukkan. Sudah. Mana? Jawab dulu ya, supaya Anda jangan seenaknya lompat. Mana? Anda seenaknya lompat. Takluk kepada hukum Taurat mana? Di sini Tuhan mau menginginkan. Justru kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, baca Keluaran 23. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang tidak berdosa. Bang, Mana? udah kemana-mana. Ya, saya jawab dulu pertanyaan. Ini kan Anda takluk tadi. kepada hukum Taurat. Ini takluk kepada hukum Taurat kan? Galatia 4. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, berarti tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ayo. Anda mau, iblis mau Yesus disalib. Dengarkan saya, pertanyaan saya dengarkan. Anda dan iblis sama-sama mau agar Yesus disalibkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan mau agar Yesus disalibkan. Silakan. Jangan kamu pikir ini gereja.
Ini Oke. ruang kelas apologet. Sudah? Jawab. Dah. Jawab. Mana jawabanmu?